Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adelina Irmayani Lubis SKM MKM. Saya adalah dosen dari Program Studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya. Saya merupakan dosen pengampu dari mata kuliah Gizi Kesehatan Masyarakat. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib Program Studi Kesehatan Masyarakat yang berada di semester 3 dengan bobot SKS yaitu 2 SKS. Hari ini saya akan menjelaskan bagaimana rencana pembelajaran semester atau RPS dari mata kuliah Gizi Kesehatan Masyarakat. Mata kuliah Gizi Kesehatan Masyarakat merupakan mata kuliah yang membahas mengenai konsep Public Health Nutrition, masalah gizi kurang dalam kesehatan masyarakat, dan setelah itu akan membahas juga mengenai masalah gizi lebih dalam kesehatan masyarakat, serta jenis-jenis intervensi gizi kesehatan masyarakat. Capaian pembelajaran mata kuliah Gizi Kesehatan Masyarakat, terdapat 4 capaian pembelajaran yang diharapkan dapat dicapai mahasiswa pada akhir mata kuliah. CPNK pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep Public Health Nutrition. CPNK kedua, mahasiswa mampu menelaah masalah gizi kurang dalam kesehatan masyarakat. CPNK ketiga, mahasiswa mampu menelaah masalah gizi lebih dalam kesehatan masyarakat terkait obesitas dan dampaknya seperti hipertensi, dislipidemia, dan hiperglikemia. CPNK keempat, mahasiswa mampu menguraikan intervensi gizi kesehatan masyarakat. Adapun materi pembelajaran mata kuliah ini adalah lebih kepada membahas permasalahan gizi kurang dan permasalahan gizi lebih dan jenis intervensi penanggulangannya. Pertemuan pertama kita akan membahas kontrak perkuliahan dan konsep dan pendekatan Public Health Nutrition. Pertemuan kedua membahas masalah underweight terkait dengan tren, faktor penyebab, dampak, dan jenis intervensi yang sesuai dengan pencegahan dan penanggulangannya di Indonesia. Pertemuan ketiga membahas masalah stunting. Pertemuan keempat membahas masalah wasting. Pertemuan kelima membahas masalah kekurangan energi protein. Pertemuan keenam membahas masalah anemia. Pertemuan ketujuh membahas masalah kekurangan vitamin A. Pertemuan kedelapan ujian tengah semester. Pertemuan ke-9 membahas masalah gangguan akibat kekurangan yodium. Pertemuan ke-10 membahas masalah defisiensi vitamin D dan kalsium. Pertemuan ke-11 membahas masalah defisiensi zinc dan asam folat. Pertemuan ke-12 membahas permasalahan obesitas. Pertemuan ke-13 membahas permasalahan dampak dari obesitas yaitu hipertensi, dislipidemia, dan hiperglikemia. Kemudian pertemuan ke-14 membahas terkait jenis intervensi gizi sensitif dalam penanggulangan masalah gizi kurang. Kemudian pertemuan ke-15 membahas terkait jenis intervensi gizi spesifik dalam penanggulangan masalah gizi kurang. Dan pertemuan terakhir yaitu pertemuan ke-16 adalah ujian akhir semester. Tridharma Perguruan Tinggi merupakan kewajiban bagi seorang dosen di perguruan tinggi yang salah satunya adalah dalam bidang pendidikan dan pengajaran, yang berperan penting dalam mencetak generasi unggul yang berkompeten dalam bidangnya yang didukung melalui pengajaran yang berkualitas. Sistem perkuliahan di mata kuliah ini adalah secara luring atau tatap muka. Dalam pembelajaran ini saya menerapkan metode pembelajaran DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Yang pertama adalah Delivery. Delivery adalah bagaimana cara saya menyampaikan materi pada saat proses pembelajaran, sehingga mahasiswa mampu menerima dan mengerti materi yang diajarkan. Penyampaian materi disampaikan dengan menggunakan bahan ajar PowerPoint, referensi jurnal, dan buku. Yang selanjutnya adalah interaction. Interaction adalah interaksi yang terjadi antara dosen dan mahasiswa pada saat proses pembelajaran. Saya memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya terkait materi yang disampaikan, agar proses interaksi terjadi di dalam kelas. Saya juga biasanya melontarkan beberapa pertanyaan agar terjadi interaksi dua arah dalam proses penukaran ilmu. Model pembelajaran yang digunakan adalah model pembelajaran jigsaw,
dengan metode pembelajaran kooperatif tipe think pair share, metode ceramah, discovery learning, dan case method. Yang terakhir adalah assessment. Pada mata kuliah ini, sistem penilaian mencakup aktivitas partisipatif mahasiswa dari metode problem based learning dan case method dengan nilai bobot 40%, tugas dengan nilai bobot 10%, kuis dengan nilai bobot 5%, UTS dengan nilai bobot 20%, UAS dengan nilai bobot 25%, dengan total pembobotan nilai sebesar 100%. Itulah tadi penjelasan rancangan pembelajaran semester di mata kuliah Gizi Kesehatan Masyarakat. Diharapkan mata kuliah ini dapat memenuhi capaian pembelajaran dan memberikan kompetensi yang diharapkan bagi mahasiswa di lingkup program studi kesehatan masyarakat. Berikut video proses pembelajaran dari mata kuliah Gizi Kesehatan Masyarakat pada pertemuan ke-6. Selamat menyaksikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Gimana kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan baik ya, sehingga bisa mengikuti perkuliahan hari ini dengan lancar. Oke, bertemu lagi kita di mata kuliah Gizi Kesehatan Masyarakat. Ya, hari ini adalah pertemuan ke-6. Namun sebelum masuk ke pertemuan ke-6, mungkin kita bahas sedikit mengenai pertemuan minggu lalu. Ada yang masih ingat? Mungkin minggu lalu kita membahas tentang apa? Bisa menjawab, Bu. Kenapa nama saya Fatima Natasha? Jadi minggu kemarin itu kita membahas masalah tentang kekurangan energi protein. Oke, good. Terima kasih, Slavika. Ya, minggu lalu kita sudah membahas terkait dengan kekurangan energi protein, ya, terkait dengan masalah gizi kurang. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau KRD berat itu jenisnya ada apa saja? Ada yang masih ingat? Oke, silahkan. Izin menjawab, Bu. Perkenalkan, saya Azur Ahmad. Jadi KRD berat ada marasmus, kwashiorkor, dan marasmus kwashiorkor. Thank you Azura, good ya. Benar sekali. Jadi KRD berat itu ada marasmus, kwashiorkor, dan marasmus kwashiorkor. Jadi kita anggap clear ya untuk pertemuan minggu lalu. Nah, sekarang masuk ke pertemuan hari ini ya, membahas terkait masih di masalah gizi kurang. Kalau di 5 pertemuan sebelumnya kita membahas masalah gizi kurang terkait dengan kekurangan zat gizi makro. Nah, hari ini topiknya agak berbeda ya. Masih membahas masalah gizi kurang tapi terkait dengan kekurangan zat gizi mikro, yaitu masalah anemia gizi ya. Lebih tepatnya kita akan membahas terkait dengan anemia defisiensi besi ya. Oke. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini ya, mahasiswa nanti diharapkan mampu menelaah masalah gizi kurang terkait anemia ini ya, yang ada di masyarakat ya. Nanti bobot penilaian untuk hari ini itu sekitar 5% ya, jadi harus diperhatikan. Nah, 5% ini ambil dari mana saja, Bu? Nanti ada dari soal kasus. Jadi nanti hari ini kita akan membahas terkait kasus ya. Kemudian akan melihat nanti bagaimana ketepatan kalian dalam mencari permasalahan dari kasus tersebut dan intervensi apa saja yang bisa kalian usulkan atau kalian berikan terkait dengan masalah kasus tersebut. Oke, selain dari membahas kasus, nanti penilaian selanjutnya ada dari post test ya. Jadi nanti dari perkuliahan saya akan memberikan post test ya sebagai rangka penilaian juga. Dan setelah itu nanti ada tugas juga ya. Jadi ada tugas yang harus kalian kerjakan untuk memenuhi bobot 5%. Oke, mungkin langsung saja kita membahas pertemuan hari ini terkait dengan masalah anemia gizi, yaitu anemia defisiensi besi. Oke. Nah, sedikit mengenai trennya. Kenapa kita penting untuk mempelajari terkait anemia defisiensi besi ini? Karena memang kalau dilihat dari 66% sampai 80% populasi di dunia, kebanyakan anemia yang terjadi itu adalah anemia defisiensi besi. Ya. Nah, banyak juga ya kelompok rentan seperti remaja putri, ya, wanita usia subur, ibu hamil, bahkan anak-anak yang mengalami anemia defisiensi besi di kebanyakannya itu di negara-negara berpenghasilan rendah
dananya. Sekarang kita masuk ke anemia di sini. Pengertiannya apa sih? What is anemia ya? Anemia is a condition in which you lack enough healthy red blood cells to carry adequate oxygen to your body's tissue. Ya. Jadi dari pengertiannya di sini bahwa anemia ini adalah sebuah kondisi di mana tubuh kita ini tidak memiliki cukup sel darah merah untuk melaksanakan fungsinya. Apa fungsinya? Untuk membawa. Ya. Oke. Selanjutnya, nah ada gambar nih. Ada dua gambar, dua kondisi. Kira-kira ada yang bisa memberikan tanggapan terkait dengan dua gambar ini? Apa perbedaannya? Oke. Grace ya, silakan. Terima kasih Ibu. Jadi Oke, terima kasih Grace atas jawabannya. Jadi bisa terlihat di gambar bahwa kondisi normal dan kondisi anemia ini terlihat bahwa yang anemia ini dia merendah, benar ya dari kata Grace, merendah karena memang jumlahnya tidak sebanyak yang di normal. Di normal ini dia terlihat padat karena jumlahnya masih banyak, tapi pada kondisi anemia dia jumlahnya sudah berkurang atau semakin sedikit. Ya, oke. Maka sudah terlihat dari gambar tadi, bisa kita definisikan bahwa anemia itu adalah kondisi di mana jumlah dan ukuran. Nah, ya, nyambung ya sama yang tadi. Jumlah dan ukuran sel darah merah atau konsentrasi hemoglobin menurun di bawah nilai normalnya. Jadi ada ambang batasnya, sehingga merusak kapasitas darah untuk mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Ya, ada cut-off point-nya atau nilai ambang batas dari anemia itu sendiri berdasarkan kelompok umur. Kejadian pengurangan jumlah atau pengukuran sel darah merah itu tidak terjadi secara cepat. Dia terjadinya dalam jangka waktu yang relatif lama. Karena nanti di dalam tubuh kita akan ada proses yang namanya dia pengurangan. Ya, baik itu nanti untuk kebutuhan fisiologis tubuhnya, untuk pertumbuhan, atau mungkin ada kehilangan karena mungkin masa menstruasi, gitu ya. Nah, terjadinya tidak cepat. Ya, jadi untuk mendapatkan nilai HB tadi di bawah normal itu tidak cepat prosesnya. Nah, ini ada siklus potensi kejadian anemia dan defisiensi dari ibu ke anak. Jadi bisa kita bayangkan bahwa kondisi anemia ini sangat krusial, ya, karena bisa berpengaruh dari ibu sampai ke anaknya. Ya, bisa dilihat di sini kondisi ibu hamil dia beresiko untuk melahirkan bayi yang PDLR dengan kondisi IUGR, ya, atau intrauterine growth restriction. Dalam artian dia mengalami pertumbuhan janin yang terhambat. Jadi ada resiko itu kalau misalnya ibu hamilnya mengalami anemia dan resiko juga untuk melahirkan premat. Oke, next. Nah, kita masuk ke faktor penyebab dari anemia. Apa sih faktor penyebab anemia di sini? Yang pertama adalah perdarahan akut. Jadi dia karena perdarahan yang terjadinya dalam waktu singkat, ya, kalau perdarahan akut. Nah, contohnya misalnya kalau wanita dia mengalami menstruasi setiap bulannya, ya, mengalami menstruasi setiap bulannya, tapi dalam kondisi tidak normal. Yang mengalami terkait dengan tadi asupan makan, kita perlu memahami konsep ini, konsep keseimbangan besi. Nah, konsepnya seperti apa, Bu? Tubuh kita kan pasti kita memakan satu makanan bersumber zat besi karena memang tubuh kita membutuhkan zat besi. Berarti ada kebutuhan-kebutuhan yang akan digunakan, akan memerlukan zat besi untuk melaksanakan fungsinya. Contohnya misalnya kebutuhan akan besi itu untuk pertumbuhan. Ya, pertumbuhan juga membutuhkan zat besi. Jadi bukan hanya protein. Nah, seperti dari di ilmu gizi dasar, zat gizi makro membutuhkan zat gizi mikro agar bisa melaksanakan fungsinya sama. Ya, jadi zat besi ini juga ada fungsinya untuk pertumbuhan, kemudian kehamilan. Jadi kondisi ibu hamil meningkat, ya, kebutuhan zat besinya dibandingkan yang tidak hamil. Peningkatannya sekitar 50%. Nah, semua yang kita keluarkan, semua zat besi yang terpakai tadi untuk kebutuhan dan kehilangan tadi harus diseimbangkan dengan pasokan besi. Dari mana pasokan besi ini kita dapat? Pertama, dari makanan. Jadi makanan yang kita makan sehari-hari harus ada kandungan zat besinya.
sehingga nanti akan menetapkan atau menyeimbangkan tadi dari berdasarkan kebutuhan. Kemudian yang ketiga berdasarkan absorpsi besinya. Jadi berdasarkan penyerapan zat besinya. Ada yang dikatakan inhibitor dan ada yang dikatakan dengan promotor. Ya. Kalau promotor, ya, dia makanan yang jika dimakan bersamaan dengan sumber zat besi, dia akan meningkatkan atau mempercepat penyerapan zat besi dalam tubuh kita. Contohnya, tahu nggak? Jeruk yang apa? Vitamin C. Jadi makanan-makanan yang mengandung vitamin C dia akan membantu penyerapan zat besi dalam tubuh atau bertindak sebagai promotor. Contohnya itu apa? Teh. Kenapa teh? Nah, karena teh itu mengandung tanin. Selain teh yang mengandung tanin ada kopi. Jadi kalau kita makan apa nih misalnya daun singkong yang banyak kandungan zat besinya tapi bersamaan dengan minum teh, maka penyerapan zat besi dari daun singkong tadi yang banyak kandungan zat besinya akan terhambat oleh tanin yang ada di dalam kopi. Ya, jadi dihindari dong berarti. Ya, karena kita selama ini banyak ya budaya-budaya kita yang mungkin di desa atau di kampung itu kalau makan tuh harus minumnya teh, ya, benar ya. Nah itu juga harus dihindari karena terkait dengan absorpsi besi. Oke. Ada satu hal yang mungkin kondisi khusus. Ada dua di sini. Ada kondisi hamil dan menyusui. Ya, misalnya ya, saya kasih contoh. Ada seorang ibu hamil, dia berusia 30 tahun. Ya, seorang ibu hamil berusia 30 tahun. Dia sedang hamil usia 4 bulan. 4 bulan. Nah, kira-kira kebutuhan zat besinya yang dia perlukan dalam satu hari itu berapa? Ada yang tahu? Berdasarkan tabel nih, dilihat dulu. Oke, silakan. Oke, perkenalkan nama saya Rahel. Izin menjawab. Jadi kalau ibu hamil usia 30 itu kan bisa dilihat kebutuhan besinya itu sebanyak 18 mg. Ditambah dengan dia sudah hamilnya 4 bulan. Itu sudah termasuk ke trimester 2, berarti ada tambahan sebanyak 9 mg, jadi totalnya 27 mg. Oke. Terima kasih Rahel. Ya, benar nggak jawaban Rahel? Benar ya. Jadi karena dia ibu hamil pastinya perempuan ya. Ya jangan lihat tabel yang laki-laki ya. Oke. Sudah terlihat bahwa hamil usia 30 tahun dia 18 mg. Kemudian karena tadi saya bilang kondisi khusus tambahan 9 mg, maka kebutuhan si ibu hamil tadi adalah 27 mg per harinya. Ya. Oke, next. Ya, terkait tanda dan gejala dari itu sudah kita bahas ya, bahwa karena dia tadi kekurangan oksigen, ya karena si sel darah merah tidak mampu melaksanakan fungsinya membawa oksigen ke seluruh tubuh, maka tanda dan gejala yang dirasakan oleh orang yang punya adalah tadi satu tidak fokus ya karena merasa, terus wajahnya pucat. Nah, kalau lihat temannya yang wajahnya pucat, ada resiko anemia di situ, ya. Kemudian sering merasa pusing, mual, ya biasanya konjungtiva bagian bawah matanya juga pucat, ya. Kemudian selain itu 5L, pernah dengar 5L? Pencegahannya ya pastinya ya konsumsi makanan sumber zat besi tinggi lah ya, yang teratur tapi tetap memperhatikan tadi ada si inhibitor. Jadi harus penanggulangan terkait penyakit. Kemudian selanjutnya adalah edukasi dan promosi gizi seimbang. Ya, pastinya edukasi langkah awal biasanya ya, untuk menanggulangi satu masalah kesehatan. Kemudian ada fortifikasi zat besi tadi ya, dalam rangka pencegahan dan penanggulangan juga. Kemudian pemberian ASI eksklusif. Kenapa? Karena ternyata melalui penelitian zat besi pada ASI itu lebih mudah diserap di dalam tubuh. Ya, jadi pemberian ASI eksklusif akan sangat mampu menanggulangi anemia. Oke, sampai di sini. Ada yang tanya? Oke, silakan.
Baik, terima kasih Ibu. Sebelumnya perkenalkan saya Farah Salsabila, izin bertanya Bu. Tadi dipenyebabkan ada infeksi malaria menjadi penyebab dari anemia. Jadi pertanyaan saya, apa malaria itu menjadi salah satu penyebab dari anemia tersebut? Terima kasih Bu. Terima kasih Farah, pertanyaannya bagus sekali ya. Kenapa sih malaria itu menjadi penyebab dari anemia? Karena biasanya memang kalau orang-orang yang terinfeksi malaria, kondisi selanjutnya yang akan dialami adalah anemia. Kenapa? Ada yang masih ingat mungkin malaria itu penyebabnya apa? Virus kah, bakteri kah, parasit kah? Parasit. Jadi parasit yang masuk ke dalam tubuh kita melalui darah itu, dia kan membutuhkan makanan dong pastinya ya. Membutuhkan makanan. Dia akan memakan ya zat-zat besi, cadangan zat besi dalam tubuh kita, sehingga cadangan zat besi kita akan berkurang bahkan sampai habis ya. Sehingga nanti orang tersebut akan mengalami anemia. Jadi kalau misalnya nih penyebabnya seperti itu, kira-kira kita berpikir kalau misalnya seseorang mengalami malaria ya, mana yang duluan harus kita perbaiki? Kondisi penyakit malarianya atau anemianya? Logikanya nih, tadi kan kalau ada si parasit dalam darah kita, dia akan memakan cadangan zat besi dalam tubuh kita, ya kan? Maka penanganan kita harusnya gimana dulu? Di anemianya dulu. Kalau misalnya di anemianya berarti kita akan mengkonsumsi suplemen tambah darah lah ya, suplemen zat besi. Kamu kan di banyak pakai suplemen zat besi. Si parasit makin gemuk, iya kan? Jadi apa itu? Malaria dulu, sembuhin malaria dulu, baru kondisi anemia. Karena tadi kan penyebabnya adalah si parasitnya akan memakan ya zat besi yang ada dalam tubuh kita. Oke, ada yang mau tanya lagi? Oh oke, masih ada. Silahkan. Izin Bu, perkenalkan sebelumnya nama saya Safina Bisha Putri. Jadi pada penanggulangan anemia, pada poin yang menyebutkan kuantifikasi zat besi pada bahan makanan. Nah, saya ingin bertanya, pada bahan makanan apa saja adanya kuantifikasi zat besi ini? Selvia. Thank you Selvia atas pertanyaannya ya. Jadi dia tadi menyebutkan fortifikasi, penambahan zat gizi mikro dalam makanan. Oke, materinya sampai di sini. Ya, sudah ada pertanyaan juga tadi. Maka kita next ke tugas kita selanjutnya tadi ya sudah saya sebutkan di awal adalah membahas terkait dengan kasus. Kasusnya apa sih Bu? Jadi ini ada kasus. Yang pertama cari permasalahannya apa? Ya, ini banyak yang nanti permasalahan dalam. Cari permasalahannya apa? Kemudian tentukan faktor penyebabnya apa sih? Kalau kita sudah tahu faktor penyebabnya, biasanya kita bisa menentukan intervensi yang tepat. Ya, jadi ada 3 yang harus kalian cari, kalian diskusikan. Sudah habis waktunya? Kita bahas ya, berarti ya, tadi pertama permasalahan yang terjadi di desa itu apa sih? Ya, apa masalah kesehatan yang dialami? Oke, kelompok pertama mungkin ya, silahkan. Oke, mungkin sebelum silakan Bu, saya nggak kayak silakan sama ruangan dari kelompok pertama untuk menjawab pertanyaan terkait permasalahan dari kasus yang ada itu. Nah, berdasarkan diskusi kami itu permasalahan dari kasus ini adalah anemia pada remaja putri gitu. Jadi kayak bisa dilihat dari persentase remaja putri itu di situ lebih banyak 30% dibandingkan prevalensi malaria gitu di desa X ini yang sisa 3%. Walaupun desa ini yang endemik malaria, tapi kayak jadi lebih fokusnya kepada anemia gitu Bu. Dan bisa dilihat dari kayak faktor penyebab di bawahnya itu juga berdasarkan terkait anemia gitu. Sama tadi kan ada juga penjelasan dari Ibu bahwa sebenarnya malaria menyebabkan anemia gitu. Jadi kayak orang yang malaria itu berpotensi mengalami anemia juga gitu. Jadi kayak begitu masih anemia gitu. Jadi mungkin masalah dari kasus ini adalah anemia. Ya, thank you ya kelompok 1. Kalau kelompok 1 ini dia lebih ke remaja putri yang anemia ya. Oke, silakan kelompok 2 mau memberikan tanggapan mungkin. Baiklah, sebelumnya perkenalkan saya Dina Tumaros. Jadi di sini saya akan menjawab dari permasalahan yang ada di sana. Jadi intinya banyak remaja itu kurang suka sama mata pelajaran, jadi cuma dari persiapan itu cuma 1% biasanya. Terus juga masyarakat
jadi mungkin kalau permasalahannya dulu ya, permasalahannya bisa kita lihat dari benar kata Jack ya, bahwa lumayan besar nih. Kira-kira nih, intervensi yang tepatnya apa? Kelompok 2 mungkin. Ini silakan. Jadi dari yang saya diskusikan tadi sudah didapat masalahnya. Untuk intervensi yang kami diskusikan itu bisa melakukan edukasi sebagai langkah awal. Jadi terkait dampaknya itu, contohnya itu bisa bekerjasama misal antara pihak sekolah dan puskesmas untuk melakukan edukasi dan juga ada pengawasan juga untuk pemberian tablet itu, misalnya bisa dilakukan pemberian tablet itu serentak untuk satu sekolah biar bisa terpantau setiap remaja putrinya itu. Oke, bagus sekali ya jawabannya, thank you. Mungkin kelompok 1 intervensinya apa nih kira-kira? Thank you. Jadi kelompok 1 dan kelompok 2 lebih ke arah edukasi ya, karena kita lihat di desa ini mungkin ada kebiasaan yang kurang tepat karena mungkin pengetahuannya memang yang kurang. Oke, selesai ya terkait kasus. Nah, penugasan selanjutnya tadi ada post test. Oke, sekarang proses ya. Silakan scan barcode-nya. Nanti di sana ada beberapa soal yang harus kalian kerjakan dan akan termasuk ke dalam pemenuhannya. Ya. Waktunya 3 menit baru ya. Oke, sudah ya? Sudah. Post test sudah dilakukan. Kemudian untuk penilaian selanjutnya, ya kalian harus mengerjakan tugas nanti. Ya, memang tugas itu karena memang proporsi penilaiannya 5%. Ya, nampaknya cukup banyak, jadi harus ada tugas lagi. Ya. Oke, nanti bentuk kelompok yang berisi 5 orang. Silakan kalian tentukan sendiri kelompoknya. Kemudian cari jurnal terkait dengan minggu depan akan dipresentasikan. Ya, minggu depan. Kemudian nanti kelompok yang lainnya wajib mengomentari teman yang sudah presentasi, memberikan saran ataupun berita. Oke, tugas sudah diberikan. Siapa yang tugasnya ya? Oke. Nah ini referensi yang mungkin bisa kalian baca. Ya, referensi yang bisa kalian baca. Oke, selesai sudah perkuliahan hari ini, sudah terlaksana dengan baik. Tujuan pembelajaran juga sudah tercapai ya. Kalian sudah mampu tadi menelaah permasalahan gizi kurang terkait dengan anemia yang sudah kita bahas dari kasus ya. Tujuan pembelajaran ini sudah tercapai, alhamdulillah ya. Nah, mungkin bisa saya simpulkan dari pembelajaran hari ini adalah bahwa kejadian anemia ini tidak terjadi hanya pada ibu hamil, tapi pada kelompok rentan lainnya seperti remaja putri ya. Kemudian wanita usia subur, kemudian pada anak-anak juga dapat terjadi, sehingga ya perlu untuk kita cegah dan kita tangani dengan tepat ya. Apalagi kalau kita lihat tadi dampaknya yang sangat jangka panjang ya, dari gambar tadi dari ibu ke ibunya lagi, dari ibu ke anaknya, kemudian dampak lainnya mungkin dari segi konsentrasi ya, tidak berprestasi, tidak produktif, jadi dampaknya sangat panjang untuk anemia ini, sehingga perlu kita cegah dan tanggulangi secara tepat. Oke, terima kasih untuk hari ini, terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu yang didapat hari ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi remaja yang sehat dan terhindar dari anemia ya. Oke, terima kasih. Remaja sehat bebas anemia ya. Terima kasih, saya mohon maaf atas segala kesalahan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi dan video proses pembelajaran dari mata kuliah Gizi Kesehatan Masyarakat. Terima kasih. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.